Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat saya dimanapun teman-teman berada. Salam sejahtera, mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jaga, ikutin protokol kesehatannya teman-teman semuanya. Teman-teman, saya sekarang berada di suatu tempat, kebetulan diminta untuk menjadi fasilitator buat teman-teman yang sedang akan mempersiapkan mengikuti ujian sertifikasi tingkat dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi trik ya, tips buat teman-teman semuanya yang akan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, teman-teman semuanya. Karena memang ya kita maklum bersama teman-teman semuanya ya, usia-usia yang di atas 40 tahun ya saya kira nggak bisa dipacu, daya ingat sudah menurun gitulah teman-teman semuanya ya. Baik, saya hanya ingin berbagi saja dengan teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu kira-kira bagaimana strategi mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik, saya akan mulai dulu dari soal ya. Soal itu nanti ada 90 teman-teman semuanya. Dan ujiannya pakai elektronik ya teman-teman. Ada 90 soal, 1 sampai 25 soal tuh nilainya. Ada 3 tipe maksud saya. Ada tipe pernyataan benar apa salah ya, nomor 1 sampai nomor 25. Terus 26 sampai 80 ya. Itu 55 soal. Itu ABCD pilihan ganda, itu nilainya 3. Dan dari 81 sampai 90 itu kasus tapi pilihan ganda juga ABCD ya, dan itu nilainya 4. Kalau betul semua nilainya 255 ya. Nah, untuk lulus teman-teman cukup minimal 167 ya, minimal 167. Nah, mungkin saya ingin berbagi. Sering muncul pertanyaan dari teman-teman, Pak, mulainya dari mana ya? Apakah dari yang nilainya paling besar gitu ya, berarti nomor 81 sampai 90 kan nilainya 4 teman-teman. Atau dari mana? Atau dari yang pernyataan benar apa salah? Tapi kalau saran saya, teman-teman semuanya, saran saya sih ya, kita mulai dari nomor 26 aja dulu ya teman-teman. 26 sampai nomor 80 itu 55 soal, nilainya 3. Jadi 55 kali 3, artinya kalau kita benar semua dari 55 soal tadi kali 3 sudah 165 ya. Untuk mencapai 167 tinggal sedikit lagi, tinggal 2 lagi ya teman-teman semuanya. Pasti dapatlah 2 lagi ya teman-teman. Nah, maksud saya waktu 2 jam gitu yang diberikan oleh pengawas nanti ya. Jadi 90 soal itu 2 jam. Itu fokus aja kita ke nomor 26 sampai 80 gitu teman-teman. Ya, fokus aja ke sana. Kalau masih ada sisa waktu, ya bisa kita ke yang pernyataan benar apa salah yang 1 sampai 25 atau ke yang nomor 81 sampai 90 ya, yang nilainya 4. Gitu ya teman-teman. Ya, itu triknya ya. Jadi ujiannya pakai elektronik. Pada saat selesai teman-teman itu nanti waktunya akan ngitung mundur, betul. Jadi kalau selesai akan selalu muncul nanti hasilnya lulus dan nilainya berapa. Gitu ya teman-teman ya. Asik juga teman-teman semuanya ya. Oke, enggak apa-apa teman-teman ya. Sambil uji ya. Uji daya ingat Bapak dan Ibu sekalian. Oke, itu saya kira dari triknya ya. Nah, tetapi untuk lulus saya kira ya wajib juga kita paham ya. Paham tentang peraturan Presiden nomor 16 2008. Tidak perlu dihafal.
Kalau ngafal kayaknya sulit ya, seumur umur kita ini teman-teman semuanya sulit. Tapi difahami ya bahwa yang namanya peraturan presiden itu adalah sebuah proses gitu ya. Ada ketentuan di sana. Kan kalau lihat dari pengertian pengadaan barang ya, adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang sumbernya dibiayai dari APBN, strip APBD, yang prosesnya, ini prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai penyerahan hasil pekerjaan. Itu kan prosesnya. Jadi mari kita pahami prosesnya ya. Sejak identifikasi tadi, kalau kita mau kelompokkan ada 3 kelompok besar sebenarnya ini proses. Satu bicara tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Itu urutan prosesnya. Ya, di tahapan perencanaan, ruang lingkupnya apa saja, siapa yang melakukan, outputnya apa, gitu ya, dokumennya. Terus dimulai kapan itu penyusunan perencanaan dilakukan, dan kapan pengaman harus diumumkan, gitu ya. Itu isi dari tahapan perencanaan. Sedangkan tahapan setelah persiapan baru masuk ke persiapan, gitu ya. DIPA turun, DPA turun, masuk kita ke persiapan. Apa yang harus dilakukan di persiapan? Siapa yang melakukan persiapan, Bapak Ibu sekalian? Ruang lingkupnya apa saja di sana? Penetapan spesifikasi, penetapan HPS, dan rancangan kontrak, gitu ya teman-teman ya. Sekedar review saja. Yang melakukan tentunya Pak BPK, gitu kan? Ini perlu difahami teman-teman ya. Terus tahapan berikutnya ke pelaksanaan. Diawali dari proses pemilihan dulu, gitu ya kan. Persiapan untuk pemilihan, siapa yang melakukan Pokja tentunya, gitu ya kan. Untuk yang tender teman-teman ya. Pokja itu untuk yang tender, untuk yang penunjukan langsung yang di atas 200 juta ya teman-teman. Sama tender cepat itu teman-teman di Pokja pemilihan, gitu ya kan, yang melakukan proses itu, gitu kan. Nah, terus sampai ke penetapan pemenang tentunya beliau ya, teman-teman ya, di Pokja pemilihan. Terus melakukan proses pemilihan, terus penetapan pemenangnya, sampaikan ke Pak PPK lagi. Pak PPK melanjutkan prosesnya, terbitkan surat penunjukan, gitu ya kan. Ya, baru nyerahkan jaminan pelaksanaan untuk yang di atas 200, teken kontrak ya. Terus kalau barang terbitkan surat pesanan ya. Kalau konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya SPMK terbitkan, mulai kerja. Terus pelaksanaan, gitu ya teman-teman prosesnya ya. Nah, terus dalam pelaksanaannya kontrak bisa dirubah, diadendum, mau berapa kali silahkan, tapi yang dibatasi adalah kalau ada dampak berakibat kepada bertambahnya nilai kontrak maksimal 10% dari nilai kontrak, gitu ya. Kalau akan terjadi perubahan, pekerjaan tambah kurang di situ, terus kontrak bisa dihentikan, gitu ya kan, kontrak bisa diputus, gitu ya kan. Baru penyerahan hasil pekerjaan kalau sudah selesai pekerjaannya. PPK periksa dulu, baru diterima pakai berita acara serah terima hasil pekerjaan. Itu kira-kira prosesnya ya, gitu ya teman-teman semuanya. Dan semuanya itu dalam prosesnya menggunakan SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Gitu teman-teman ya. Saya kira ini mesti dipahami teman-teman. Gitu. Tidak usah dihafal. Nah, nanti kita butuh alat bantu memang. Butuh trik lagi ya teman-teman. Karena nanti pada saat ujian, teman-teman pengawas dari LKPP itu memperbolehkan kita membawa buku perpres 16-nya ya. Dan materinya biasanya juga boleh ya. Materi handout bahan tayang itu. Di bahan tayang kita kan punya 9 materi ya teman-teman. Yang sudah dirancang teman-teman LKPP ya. Materi 1 tentang ketentuan umum, gitu ya. Materi 2 tentang tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika, gitu ya kan. Terus materi yang ke-3 itu tentang pelaku pengadaan, gitu ya kan. Materi yang ke-4 itu tentang pengadaan elektronik ya. Materi yang ke-5 tentang perencanaan. Materi ke-6 tentang persiapan pengadaan. Materi ke-7 tentang pengadaan melalui swakelola ya. Materi 8 pengadaan melalui penyedia.
materi seminar baru pengadaan khusus. Ya, materi itu tentunya dituangkan dari peraturan presidennya sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai itu ya, pakai lebih mudah mana, pakai perpres atau pakai materi-materi tadi. Nah, yang paling penting sebenarnya menurut saya pemahaman terhadap soal teman-teman itu ya. Pemahaman terhadap soal, kuncinya apa di soal itu baru kita cari nanti ya. Kalau memang kita lupa, tapi ini kalau sudah lupa ya teman-teman ya, lupa jawabannya, maklum ya, daya ingat sudah menurun, maka kita buka aja nanti, buka di perpresnya di pasal berapa atau di materinya tadi bisa ya. Nah, tapi untuk cepat membuka supaya nggak kehabisan waktu, kita harus beri tanda teman-teman ya, dikasih tanda. Kalau saya biasanya kasih post-it ya teman-teman, post-it contoh gitu ya teman-teman, sehingga itu memudahkan maksud saya untuk mencari ketika kita ada soal. Contoh saja begini teman-teman ya, ini saya baca teman-teman. Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan 1. Pembelian laptop melalui e-purchasing. Pengadaan ATK melalui pengadaan ATK senilai 20 juta B ya teman-teman. Terus tender pekerjaan terintegrasi ya. Pengadaan tinta printer senilai 10 juta ya teman-teman begitu. Nah, ini kan tentunya keywordnya adalah tentang HPS ya, penyusunan HPS. Nah, HPS itu kalau di materi kita bagian dari persiapan ya, materi persiapan, materi nomor 6 ya teman-teman, tentang persiapan. Nah, kalau di perpres tentu tentang bab persiapan, ada juga bab persiapan. Nah, cari di situ, kasih tanda teman-temannya, kasih post-it gitu. Cari kalau teman-teman di materi, di bab materi 6 tentang persiapan pengadaan barang, itu ada teman-teman ya. Ya ada bahwa penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang ya, dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta gitu ya. Ini di pasal 26 kalau di anunya, di Perpres 16-nya ya. Babnya tetap di bab persiapan gitu kan. Ya. Dikecualikan untuk yang paling banyak 10 juta, nggak usah bikin. E-purchasing juga nggak perlu. Bunyinya begitu teman-teman di Perpresnya ya. Kalau mau cari di materi 6 juga ada sama-sama. Kan itu kan materi 6 kan materi yang dibuat LKPP 1 sampai 9 itu kan diambilnya dari peraturan presiden gitu. Dan tender pekerjaan terintegrasi gitu kan. Jadi teman-teman bisa buka ya. Tapi bagaimana buka cepatnya saja. Jadi memahami soal menjadi penting ya teman-teman semuanya. Ini contoh lagi teman-teman ya. Contoh lagi misalkan. Apabila dalam tender strip seleksi teman-teman ya, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender strip seleksi dinyatakan gagal oleh A. pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, B. C. pokja pemilihan teman-teman, D. pejabat pengadaan. Nah, kata kuncinya di sini adalah tender strip seleksi ya, gagal teman-teman ya, gagal dinyatakan oleh siapa gitu. Oke. Nah, ini babnya ada di bab pemilihan, bab pemilihan melalui pengadaan melalui penyedia, itu di materi 8 ya teman-teman ya, kan materi 7 pengadaan swakelola. Nah, ini melalui penyedia, di situ ada teman-teman ya, tentang yang namanya tender atau seleksi gagal gitu ya kan, ada teman-teman. Nah, kalau lihat pasalnya ada pasal 51 ayat 4 ada di situ. Tender strip seleksi gagal dinyatakan oleh PA strip KPA gitu kan. Itu ada pada bab pengadaan barang melalui penyedia. Ya, ada pasal-pasalnya di sana. Kalau yang di materi-materi itu, yang 9 materi, dia ada di materi tentang pengadaan, sama judulnya, pengadaan melalui penyedia.
ada di sana teman-teman. Nah cuma tekniknya bagaimana kita memberi supaya cepat mencari, kasih post-it. Dan tadi pemahaman terhadap soal kunci itu menjadi penting teman-teman ya. Karena kalau kita nggak tahu keywordnya, akan selama mencarinya, nggak mungkin satu buku kita cari semua kan. Ketika kita tahu persoalannya, apakah tentang perencanaan, apakah tentang persiapan, apakah tentang pengadaan melalui swakelola atau melalui penyedia atau bahkan pengadaan khusus, adanya bab pengadaan, ada materi tentang pengadaan khusus gitu misalkan. Ya, kita akan lebih cepat nanti akan lebih cepat menemukannya jawaban itu. Ya. Ini sebagai alat bantu saja ya teman-teman semuanya. Artinya ini sebagai contoh saja gitu. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semuanya ya. Karena memang sekali lagi seumur-umur kita teman-teman semua ya kan memang kenapa teman-teman LKPP saya kira memperbolehkan kita pada saat ujian peserta untuk bawa perpres dan buku modul tadi ya. Ya memang tujuannya itu sepertinya teman-teman karena untuk diingat nempel tuh ya dengan waktu yang pendek juga yang tidak itu juga agak sulit juga teman-teman ya. Nah paling penting pemahaman tadi ya teman-teman semuanya ya. Artinya bahwa ini masuknya di bab mana nih? Ketika ada ketemu kata kuncinya, apakah masuk di perencanaan, apa masuk di persiapan, apakah ini bagian dari materi pelaksanaan pengadaan melalui swakelola atau melalui penyedia atau pengadaan khusus, atau ini terkait dengan tugas kewenangannya pelaku ya, PA, KPA, PPK dan segala macam tadi itu ada materi tentang itu, tinggal buka saja ya. Yang mudah-mudahan cukup bantu ya teman-teman. Selamat menempuh ujian, mudah-mudahan berhasil. Salam.